Bapak Ibu, kita langsung saja kita membaca Al-Quran sama Buya kita, Buya Sofyan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan iman sehingga kita dapat kembali bersama-sama berkumpul di musyawarah thayyibah yang kita cintai. Itu langsung saja kepada Ustaz kita, Buya Sofyan tadi, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di surat Al-Baqarah ayat 132 Allah menyebutkan tentang wasiat atau pesan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa kata Allah? Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya. Begitu pula Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesan Nabi Ibrahim? Pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam untukmu sebagai agama, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim itu anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi anaknya. Nabi Yakub anaknya Nabi juga, Nabi Yusuf. Ya. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub walaupun anaknya Nabi, wasiat dia jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Karena Bapak Ibu tidak ada yang menjamin kita matinya muslim hingga seorang nabi sekalipun. Itu kenapa Nabi Ibrahim berwasiat ke anaknya walaupun anaknya Nabi. Karena Bapak Ibu, setan itu sudah berjanji dan bersumpah bahwa dia akan menyesatkan semua manusia hingga para nabi. Bapak Ibu baca nanti di surat Shad 82. Di surat Shad 82 itu setan bersumpah, Fabi'izzatika, demi engkau, itu kata setan, demi kemuliaan engkau ya Allah, la uwiyannahum ajma'in, saya benar-benar dan pasti akan menyesatkan semua manusia. Tidak ada kecuali itu. Setan bersumpah semua manusia akan saya sesatkan. Dan setan minta waktu sampai hari kiamat. Jangan matikan saya. Ya Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Jangan kau matikan saya sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kalau engkau minta hidup sampai kiamat, saya kasih hidup. Hiduplah sampai kiamat, kata Allah. Dan setan bersumpah tujuan dia hidup sampai hari kiamat hanya satu, untuk menyesatkan semua manusia.
Itu makanya Nabi Ibrahim wanti-wanti ke anaknya, walaupun anaknya Nabi, jangan mati ya, kecuali kalian berhasil mempertahankan Islam kalian. Karena puncak setan mencabut iman orang di hari mati. Itu puncaknya. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat Maryam 33, ya surat Maryam 33, Nabi Isa itu berdoa. Apa doa Nabi Isa? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya Allah, selamatkan saya di hari lahir dan di hari mati dan di hari dibangkitkan. Jadi Nabi Isa pun minta, ya Tuhan selamatkan saya di hari saya mati. Karena banyak manusia matinya tidak selamat. Kalau dia mati, imannya lepas, cabut Islamnya, ada selamat ya. Nah, karena itu penting kita nih Bapak Ibu menjaga keimanan kita supaya tidak tercabut di hari mati itu. Nah, mati dengan keimanan itulah yang disebut dengan husnul khatimah namanya. Mati sebagai seorang muslim, mati dengan keimanan itu disebut husnul khatimah. Akhir hidup yang baik. Kalau matinya muslim atau beriman, dan setan gagal mencabut iman di hari itu. Nah, karena itu Ibu, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bagaimana jalan kita bisa mati dalam keadaan muslim atau matinya husnul khatimah. Pertama disebutkan di Ali Imran 102. Kata Allah di Ali Imran 102, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering dibaca di setiap khutbah Jumat. Bahkan di rukun khutbah setiap minggu dibacakan ini. Apa kata khatib? Ini Al-Quran. Allah ingatkan, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa. Jangan mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kalian ingin mati dalam keadaan muslim, maksudnya bertakwalah sebenar-benar bertakwa. Itu jangan. Kalau engkau ingin matinya dalam keadaan muslim, maka ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Banyak orang takwa itu, tapi ketika di masjid aja, di kantor ada takwanya. Banyak orang takwa ketika bersama, ketika sendiri hilang takwa. Haqqa tuqatih itu takwa yang tidak memilih tempat, waktu dan keadaan. Dan Bapak Ibu, ada satu contoh orang yang mati husnul khatimah itu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu berdoa, nanti baca di surah Yusuf 101. Salah satu doa Nabi Yusuf di penghujung cerita Yusuf, ya surah Yusuf 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Kata Nabi Yusuf, Tuhan matikan saya dalam keadaan muslim. Itu doa Nabi Yusuf. Tuhan matikan saya dalam keadaan muslim. Dan Nabi Yusuf benar matinya muslim. Memang baik matinya husnul khatimah. Ternyata Yusuf itu memang orang paling bertakwa. Buktinya apa? Ketika dia dikurung oleh ibu-ibu cantik. Jadi Zulekha itu ibu pejabat, istri pejabat. Istri pejabat itu glowing. Istri pejabat itu perawatannya di luar negeri itu. Cantik. Yusuf usianya 30 tahun, bukan 70 tahun. 30 tahun. Di puncak-puncaknya itu dikurung ibu-ibu cantik, tidak ada orang di rumah. Kamar terkunci, rumah terkunci, bahkan terkunci, rumah kosong. Apa dilakukan Yusuf? Ma'azallah, dia berlindung kepada Allah dan lari bukan langkah. Kalau tidak apa-apa tuh mungkin antuk saja. Nah, Yusuf enggak. Ada yang namanya tangka terganti. Orang tidak ada, kesempatan terbuka lebar. Peluang itu ada. Itu disebut haqqa tuqatih, itu takwa yang sebenarnya. Kalau tidak ada kesempatan, orang takwa kan biasa kan.
Orang tidak korupsi karena tidak ada kesempatan itu tidak takwa namanya tuh. Memang tidak ada kesempatan. Tapi kesempatan ada, peluang terbuka dan dia bisa menjaga diri, itu yang disebut haqqa tuqati. Kalau ada orang begitu hidupnya, maka dia akan matinya husnul khatimah. Karena syaratnya kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ingin matinya muslim, bertakwalah sebenar-benar bertakwa. Satu. Yang kedua, itu disebutkan dalam hadis At-Tirmizi dari Anas bin Malik, "Iza aradallahu bi'abdin khairan istaqbalahu." Allah kalau menginginkan seorang matinya husnul khatimah, kata Nabi, yuwafiquhu li'amalin salih qablal maut. Itu dia condong, Allah condongkan dia kepada amal-amal saleh sebelum mati. Kata Nabi begitu. Jadi ada orang-orang sebelum mati juga condong kepada amal-amal saleh. Itu tandanya orang akan matinya husnul khatimah, kata Nabi. Ada orang tidak pernah ke masjid gitu. Beberapa hari menjelang mati dulu ke masjid tidak tinggal. Maka kan orang husnul khatimah. Kadang dia masjid ingat-ingat perang, ayo tuh betul itu. Jadi kalau ada orang menjelang mati itu mengkaji janji itu, tapi kebaikan itu tanda dia akan mati husnul khatimah tuh kan. Ya, biasanya semayang dah, dibuka gitu sana. Itu tandanya husnul khatimah karena Allah condongkan dia kepada yang baik menjelang mati. Kata Nabi begitu. Selama pun sebili kali, tiba-tiba mentraktir awak saya sebentar. Tak kelamu itu. Jadi kalau ibu suami itu apa aku supiri kalian salah ngomong. Tiba-tiba curang saya lagi video tuh jadi kan. Tidak kelamu apa ya. Jadi memang kadang-kadang Bapak Ibu kita ya mengira itu hal yang biasa. Tidak itu. Allah yang memberi taufik supaya dia matinya husnul khatimah, menjelang akhir hayat itu dia didorong untuk yang baik. Karena Bapak Ibu dia tuh ya orang itu akan mati pada amal terakhir. Karena kata Allah wal aqibatu lit taqwa. Akhir hidup seseorang itu takwa apa baik atau tidaknya, lihat takwa di akhir, bukan takwa di awal. Ya. Ada contoh yang baik Bapak Ibu. Saya lihat di TV ada dulu namanya Freddy Budiman. Freddy Budiman itu gembong narkoba Bapak Ibu. Iya, gembong narkoba. Tapi dia saleh menjelang mati, menjelang eksekusi mati itu luar biasa. Taubat dia, ibadah malamnya, tahajud segala macam. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau yang kata Nabi diinginkan Allah matinya baik, husnul khatimah, muslim. Allah tahu Allah berikan taufik, yuwafiquhu, Allah dorong dia, condong dia kepada amal-amal saleh menjelang mati. Makanya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berputus asa dengan dosa masa lalu. Ustaz saya dua pemuda dosa banyak, ibadah kurang, kirilah pensiun kamu baru ke masjid. Yang menjadi patokan mati baik ujung, bukan awal. Apa amal sebelum dia mati itu patokan. Itu makanya bapak-bapak ibu awallah pensiun menjadi uang. Tolonglah arahkan yang baik. Ya cari-cari tapi baik, amal-amal baik. Itu tanda kita akan mati baik. Ya. Kadang-kadang ada orang tua, kok makin tua makin lalai, makin tua makin huru hara. Ada tuh ya. Makin tua makin bermain. Ya. Harusnya orang tua kok tidak bermain-main, karena tidak masuk bermain. Ada sebagian kamu banyak mana menampak tuh apa-apa yang umuran 60 tahun kakek lagi pensiun itu main-mainnya deh. Ya kan nongkrong batu nih. Itu tidak kala apa-apa loh. Anak-anak yang main itu. Ini anak-anak itu waktu main-main di akarnya dicukui, nongkrong main itu. Tentu di bunuh dan bunuh ini. Kau akan mau segi kok? Makanya tidak pasti gitu. Nah makanya Bapak Ibu usia-usia kita ini, karena kita sudah menunggu waktu jemputan datang sebenarnya, maka condongkan diri kita kepada yang baik. Karena kata Nabi orang kalau ingin matinya baik,
yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut, dia condong kepada kebaikan, kepada amal salih sebelum dimatikan. Gitu kan? Nah, makanya benar lah Bapak Ibu, ya di musala lebih banyak baca Quran, habis maghrib kalau tidak urusan baca Quran sama-sama, saling simak, itu ya jalan kita mendapatkan husnul khatimah. Menjelang kita mati, condonglah kepada yang baik. Ini baret kayu Ibu, kalau condongnya ke timur, roboh ke timur Ibu. Kalau condong ke barat, ke balik awal gitu, ke barat, robohnya ke barat. Nah begitulah kita ini. Ya, apalagi kita ini akan dimatikan pada kebiasaan. Ya, dalam kata bijak, man asya ala syai'in mata alaih. Manusia akan mati pada amal yang dia condong ke sana. Begitu. Nah, itu supaya kita husnul khatimah, condongkan diri kita kepada amal-amal saleh. Ya. Yang ketiga, tulis surah Fussilat ayat 30. Di Fussilat 30 kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi ada orang kata Allah ketika dia mati, di hari matinya di Fussilat 30, di hari matinya turun para malaikat untuk mengabarkan surga kepadanya. Ada malaikat yang turun khusus, wa abshiru, kabarkan ke mereka surga. Allah kirim turun malaikat, ini surga. Maka ada orang mati nampak wajahnya tersenyum, nampak wajahnya cerah. Kenapa? Ada pemandangan indah yang dia lihat, sehingga dia tidak merasakan sakit mati. Bukan tidak sakit matinya, tapi bius keindahan itu yang membuat mati itu hilang sakitnya. Karena indahnya surga itu membius. Tak sadar, dia tak tahu dia kalau mati sudah, ya nyawanya sudah dicabut, karena surga yang dipertontonkan. Dan itu janji Allah pasti. Apa sarannya? Istiqamah. Kalau beriman, kita sudah beriman, alhamdulillah. Tinggal lagi yang kedua, istiqamah. Dan istiqamah tidak mudah. Karena istiqamah itu kata Nabi, adwa muha, amal yang paling dicintai Allah, amal yang berlanjut, wa in qallata, walaupun kecil. Tidak mudah kalau membaca Quran kan bisa satu sehari pakai, tapi konsisten misalnya satu halaman per hari, tidak banyak. Orang bisa misalnya bersedekah juta, tapi yang bersedekah konsisten tiap hari, tidak banyak. Nah, yang dicintai Allah itu amal yang istiqamah. Makanya Bapak Ibu, kan kita tahu kemampuan kita beda-beda dan tahu posisi kita di mana yang kuat. Ibu rancang di mana ibu yang punya kekuatan untuk melakukan satu amal tapi konsisten. Yang punya harta mungkin bersedekah. Yang tidak punya harta mungkin dia bisa baca Quran, mungkin bisa berzikir, mungkin bisa salat sunat. Ya. Tapi ibu konsisten pada amal itu satu aja, tapi sampai mati tidak putus syaratnya itu. Maka janji Allah di hari matinya turun malaikat memperlihatkan surga kepadanya. Ya. Nah, ibu rancang mana ibu yang bisa, dan bisa harian bisa dibuat tapi konsisten. Saya setiap minggu ngasih makanan ke anak yatim, tapi tiap minggu apa ibu pilih cuma sampai mati itu. Atau sholat sunat saja Ustaz, 10 rakaat setiap hari. Tapi ibu tidak boleh sholat sunatnya kurang 10 rakaat setiap hari kan? Nah begitu, tidak boleh kurang 10 rakaat setiap hari. Ya terserah, kalau mau 10, 12, mau 40 terserah. Tapi kok konsisten. Ya, lebih tidak apa-apa, kurang tidak boleh. Kalau misalnya ibu selama ke 10, oke jadi 2 deh, atau jadi 22 tidak apa-apa. Tapi 10 itu jadi 8 ya, tidak boleh. Tidak konsisten namanya itu. Ya kan? Nah ibu cari ya. Atau aku satio atau pengajian di musala apa, aku datang sampai mati itu, aku sampai tahu kau kali ini. Tidak apa-apa. Ujian bapak biji ujian. Tidak boleh alasan. Ya, pokoknya sampai mati. Ya jago amal. Itu syaratnya begitu tuh ibu. Kalau ingin matinya husnul khatimah. Dan Allah janjinya pasti akan meleset. Nah, apa tandanya? Nah, ini tanda lagi kalau orang itu matinya baik,
matinya husnul khatimah itu ada tanda tuh. Ada tandanya fisik, ada yang bukan fisik. Apa tandanya? Secara fisik dalam hadis At-Tirmizi, al-mu'min yamutu bi arakil jabin, tanda orang matinya beriman muslim baik matinya itu ada keringat di keningnya. Nah, itu tandanya tuh. Nah, makanya ibu nanti kalau apa kok meninggal besok, ya, biasanya apa kok dulu nikah ibu kok, atau Terus kami itu dulu meninggal. Maka dulu kami meninggal, Allah tuh tahu, Allah tuh maha bijaksana. Sebab kami itu ibu kalau mati ibu dulu merasa kamu, merasa. Tidak tahu lusuh. Jadi kalau perhatikan ibu, kalau ada apa-apa mati istrinya dulu lusuh ibu, lusuh. Tapi kalau ibu mati suami glowing. Kalau ibu jadi jadul, glowing apa? Ketika punya suami yang rusuh, nanti suaminya Pak, sabana licin bagile, glowing. Itu ibu-ibu kok beda dengan kami. Kalau kami mati ibu rusuh. Berarti kan ada saya. Allah tahu tuh, memang ya orang tetangga meninggal itu hari Minggu meninggal. Ya, malam kok tak siap. Kalau mau minta izin nanti tidak isah sama itu. Ya, hari Minggu meninggalnya. Itu jantung Pak ibu-ibu saya meninggal. Jadi kecil istri cerita 2 hari menjelang meninggal. Memangnya dalam kecil. Yuk dan yang madam dan meminta. Yo dan dulu jadi kau dulu mati di dia. Itu kecilnya. Kecil istri 2 hari menjelang mati kecil itu. Dan tiap hari madam memintakan Tuhan ya Allah biarlah kau meninggal cabut ambu oleh sini. Oh kalau ambu yang tinggal, dah udah kamar rawat ambu. Anaknya laki-laki itu sebenarnya laki-laki yang tahu, ya, mereka mungkin ambu yang laki-laki, ya kan? Itu tahu Tuhan ibu maksud kami kok kalau ibu mati dulu merasain kami. Tapi kok kami mati dulu, ya kan? Iya, ratu-ratu. Nanti saat itu kok kami capek mati dia meragai ibu dia juga gitu. Dia pada ibu kok bisa standar atau kami stres kan? Lo kok jago apa mati dulu? Iya, tapi ibu yang mati dulu suami apa ibu istri kok mati tapi jarang no? Karena ibu kok daya tahannya kuat, karena ibu kok jarang sakit, daya tahan tubuhnya itu kekuatan melawan penyakit ibu kok lebih. Karena ibu kok terakhir diciptakan, karena laki-laki itu diciptakan dari tanah. Ibu diciptakan dari janin. Jadi kalau kami diciptakan dari yang mati, ibu dari yang hidup diciptakan. Kok ibu dari canggih, dari rancak. Ya kok ibu dari rancak dari kami. Pokoknya ibu kalau lewat, ibu mantu kami kan ibu. Kalau kami lewat itu kan ada yang tahu. Oh kami itu udah rancak lah. Kami itu pokoknya perempuan itu zina namanya perhiasan. Kan ini rancak. Mana dokter terakhir Pak? Dia mana rancak? Itu aku tutup itu. Tutup itu kok rancak, dirancak kok itu tutup itu. Kalau kami buka masalah kan ada benarnya. Coba ada percaya ibu. Contoh ya itu normal saja itu. Kalau ibu misalkan apa-apa membuka bajunya bagi ibu lari itu, lari itu. Kalau kami ibu coba tidak lari. Memang begitu loh. Jadi itu makanya ibu kemudian matinya karena daya tahannya kuat, kami makhluk sempurna. Kami itu kurang sembrono, kami kok separuh masak sebenarnya tuh. Yang sebenarnya masak ibu-ibu. Itu waktu ibu kemudian mati itu, kami kok dulu mati itu. Aku mati itu suami ibu, sukannya juga. Aku warai dengan alhamdulillah, tetap matinya baik. Tapi itu tidak satu-satunya tanda. Jadi ibu bisa merasa kayak apa tuh kalian itu ibu apa aku apa tidak satu-satunya. Ada tanda lain. Ya kan, waktu mah kalian saya kayak apa ada kayak lupa mati kan. Nah, tidak satu-satunya tanda itu. Tapi kata kami begitu, orang kalau matinya baik itu tandanya keringat pada di keningnya. Jadi itu nanti nampak di cahaya tuh, nampak butiran-butiran seperti kristal di keningnya itu. Karena orang matinya baik. Itu makanya Nabi diceritakan oleh Ali, Nabi meninggal itu berkeringat Nabi meninggal.
Ada tanda orang matinya baik, ada keringat di keningnya. Nah, tapi kalau tidak berkeringat, tidak selalu itu ada tanda lain. Misalnya hadis dari Muaz bin Jabal, hadis Abu Dawud, kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Kalau orang mati mengucapkan la ilaha illallah, jadi surga yang lain. Lah pasti baik artinya itu. La ilaha illallah, artinya itu pasti baik artinya, karena kata Nabi begitu, pasti surga. Nah, ini yang sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu tuh, jangan biarkan orang mati tanpa tuntunan, dan Nabi yang ingatkan tuh, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun semua orang yang mati itu la ilaha illallah. Semua. Tidak ada kecuali walaupun dia ustaz. Karena di hari itu tuh setan akan mencabut dan menuntun dia ke arah yang lain. Kalau tidak ada yang menuntun, setan satu-satunya yang menuntun. Itu masuk ICU, tidak coba kawan tuh, berusaha kadang. Ibu di ICU suram, juga mati situ, sakaratul maut suram. Tidak ada tuntunan, setan satu-satunya yang menuntun. Di situ celakanya manusia tadi. Iya, saya kalau ceramah di rumah sakit, saya sering di MCAD ceramah, di SPH ceramah, di Siti Rahma ceramah tuh. Saya sampaikan begitu ke dokter-dokter tuh. Jangan pernah orang dibawa ke ICU, tidak ada yang mendampingi di dalam. Sesat nanti matinya. Karena setan akan menyesatkan di waktu itu, puncaknya di situ. Maka Nabi wanti-wanti itu, lakinu talqinkan. Karena ketika sakaratul maut itu semua dikunci Allah kecuali ini. Pendengaran kita akan dikunci oleh Allah. Tidak perlu dia bersuara, cukup lidahnya bergetar-gerak begini, itu jadi saksi dia mengatakan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu seringan-ringan kalimat dalam ucapan. Karena la ilaha illallah itu hurufnya yang paling ringan. Tidak ada shad, tidak ada do, tidak ada wa, tidak ada qaf, tidak ada ra. Tidak ada hurufnya mari loh. Hurufnya huruf ringan. La ilaha illallah. Seringan-ringan huruf. Orang yang seru pun bisa mengucapkannya. Seperti ujung lidah, la ilaha illallah. Tidak murah. Dan itu dipilih Allah khusus kalimat itu. Karena garansinya surga. Matinya beriman tuh. Itulah kalau ibu besok kalau lapar, kalau ada sakit-sakit, balik aja. Ya cuma saja, kamu salah, kamu salah. Pastikan apapun dalam tuntunan. Karena ibu kan sebagai apapun lah payah sakitnya, payah ke masjid semuanya. Nah kan suruh deh. Kok pulang apa kalau ini cari yang sibuk yang musik terus deh. Iya ada ibu jadi terus deh. Iya ada ibu sebagai jadi apa kok jadi gini panjang kan kayak ibu jadi aduh jadi ya. Ya cibo gitu ya. Nampaknya Bali ngomong mereka kan itu jadi. Ibu tuntun apa tuh sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Itu makanya penting punya anak-anak yang saleh. Saya pernah ke rumah sakit ibu menjenguk kawan sama atau kawan itu. Jadi ibu di bangsa sakarat. Anaknya main HP jadi lorong. Itu kawan aku panggil Pak Bu, kok siapa yang punya orang kaya kok? Kami mah. Itu sakarat kok. Sakarat bantu. Baru anaknya duduk baca la ilaha illallah. Tuntut. Itu anak-anakku tidak mengerti itu tugas itu. Kadang bapaknya lah payah, tidak tertolong menyo video saya. Kan tuh sebagian anak-anakku cuma tidak nyotolong itu bapaknya kan nyo video saya apa itu. Aku no video tuh. Nah, lu no video itu apa tuh sekarang tuh di video tuh dikirim kurang aku no. Tuntunan. Itu makanya kata Nabi talqinkan. Itu penting itu. Ya mana tahu kita ini ibu nanti, ya kita kan tak sadar lagi itu, apalagi kalau dibawa ke ICU itu, tak sadar kita lagi itu. Nah, kita berjuang sendiri, setan menuntut kita, tuntunan kita ada yang lain-lain itu. Nah, sesat makin gitu. Nah, kalau memang tak boleh dengan mandi dia sudah usah bawa ke ICU pulang saja, kita mati di kamar saja. Dokter itu ibunya di SOP, kita tahu berapa mati. Rata-rata orang masuk ICU itu pakai kedua bidon, lihat tidak?
Dokter itu buahnya tahu tuh kesadaran orang kalau di bawah sekian mati. Tanya ke dokter aja. Iya. Tapi tidak mau kita orang tua aku mati itu pak kecil jadi ya orang kamu tahu dokter itu kalau lah kesadaran orang di bawah sekian itu jelas sekadar tuh. Itu makanya maksud dokter itu saya itu banyak saya berdoa apa itu maksudnya. Kalau udah bisa dupe nih Allah sudah kasih tahu begitu. Nanti baca di surah Al-Qiyamah 26-27. Kalla iza balagatit taraqi Al-Qiyamah 26-27. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa. Ya, walau la iza balagatit taraqi ya. Kalau sakaratul maut sudah datang, kata Allah carilah obat. Allah suruh carilah obat. Maksudnya tidak akan ada obat lagi itu suruh tidak kerapi. Makanya dokter tidak kasih obat lagi itu, karena tidak bisa lagi obat. Sudah. Nah, kalau tidak dituntut dia di waktu itu celaka dia. Tidak ada pilih orang tuh, tidak ustaz, tidak dokter, tidak ada. Semuanya disesatkan setan di hari itu. Karena setan sudah bersumpah dulu, la uwiyannahum ajma'in. Saya pasti menyesatkan semua manusia. Hati-hati begitu. Nah, itu kalau ingin matinya husnul khatimah, tandanya kalau dia mengatakan la ilaha illallah, jadi surga yang lah pasti baik matinya. Apalagi surga yang nah, yang ketiga tanda orang mati baik itu disebutkan di surah An-Nahl 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina An-Nahl 32 ya. Yaquluna salamun alaikum fadkhulul jannata ya bima kuntum ta'malun. Jadi orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan thayyibin baik, maka orang itu disambut para malaikat di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum, salamun alaikum. Jadi ada orang ketika mati itu disambut para malaikat. Cuma kita tidak melihat malaikat yang menyambut itu. Ada orang mati disambut para malaikat dengan kata salamun alaikum. Itu malaikat nyambut dengan kata salam 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 di sepanjang pintu langit itu. Karena nanti Bapak Ibu kalau mati lewat pintu langit dibawa ke alam barzakh. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 40. Ya di Al-A'raf 40 itu orang kalau mati kalau berdosa pintu langit dikunci. Tapi kalau matinya baik, pintu langit dibuka lebar, maka dia disambut di setiap pintu langit. Kalau begitu, orang yang matinya bermaksiat, ahli maksiat, dia menyombongkan diri, kalau mati pintu langit dikunci. La tufattahu lahu abwabus sama. Sebaliknya, orang yang matinya baik, ahli ibadah, pintu langit dibuka lebar. Karena kita lewat alam barzakh ke pintu-pintu langit tadi. Nah di pintu-pintu langit itu malaikat berkata salamun alaikum, salamun alaikum. Apa syaratnya? Thayyibin, matinya thayyib, baik. Nah mati baik ini ada bentuk-bentuk. Nah, apa bentuk mati baik? Satu dalam hadis At-Tirmizi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu min fitnatil qabr. Kalau ada orang Islam mati di hari Jumat atau di malam Jumat, itu tanda dia matinya baik. Maka dia diamankan dari fitnah kubur sampai hari kiamat. Kalau ada Bapak Ibu punya keluarga yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, itu mati husnul khatimah. Karena matinya thayyibin di hari yang baik. Paling tidak kata Nabi dari fitnah kubur dia sudah aman sampai hari kiamat. Waqahullah min fitnatil qabr. Allah jaga dia dari fitnah kubur. Dia tidak ditanya. Yang mati di hari Jumat, di malam Jumat. Ya beruntung Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada kita yang dipanggil oleh di hari Jumat atau malam Jumat. Tapi ini kita kan tidak bisa minta, tidak bisa rancang karena takdir sudah ditulis. Ya siapa yang mati di hari Jumat atau di hari yang selain Jumat. Tapi kalau dia mati hari Jumat, tidak usah masukkan dia mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah mati di hari Jumat. Taibin, baik. Nah, yang kedua berdasarkan hadis Ibnu Abbas, hadis Muslim. Jadi diceritakan, hadisnya agak panjang. Ada sahabat pergi umrah bersama Nabi. Nabi itu Bapak Ibu 4 kali umrah.
tahun ke-6, tapi kemudian tercegat di Hudaybiyah, tapi di Seri Hadiyu dan itu dianggap satu umrah. Tahun ke-6, tahun ke-7 Nabi umrah, namanya umrah qada. Tahun 8 tidak umrah, karena penaklukan kota Makkah dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Nabi sibuk menerima orang masuk Islam tahun 8. Tahun 9 umrah atau 10 umrah bersama haji wada. Di salah satu umrah Nabi itu ada sahabat ikut dan dia mati di jalan. Sudah pakai ihram. Sudah pakai ihram mati. Maka kata Nabi, kafinuhu bisaubai. Ini yang mati ini mandikan, lalu balik kain kafannya pakai seperti ihramnya. Jangan dibungkus. Kalau baik dia dibungkus. Ini orang kata Nabi jangan dibungkus. Pakai ihramnya balik. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati munabbiyan, karena di hari kiamat dia dibangkitkan Allah dengan bertalbiyah. Orang nanti kalau mati dibangkitkan dari kiamat berteriak ketakutan, ya wailana mamba'asana min marqadina haza. Ya celaka. Semua manusia berteriak begitu, kecuali yang mati haji dan umrah akan berteriak labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau ada orang mati haji dan umrah, jangan diasumsikan yang lain, husnul khatimah. Karena matinya di tanah yang baik, di tempat yang baik, di hari yang baik, dalam keadaan yang baik. Dia seperti dilahirkan kembali oleh itulah yang menghadap Allah. Makanya kalau ada bapak ibu yang pergi haji besok atau pergi umrah, ada yang pulang juga. Kok bisa? Apa kalau bisa? Alhamdulillah kalau ada yang mati di sana, alhamdulillah. Nanti bapak ibu yang mati haji dan umrah itu tidak berteriak ya wailana mamba'asana min marqadina hadza. Tidak, teriakannya beda, labbaik Allahumma labbaik. Karena matinya dalam keadaan thayyibin, mati dalam amal yang baik. Nah itu contohnya haji dan umrah kalau orang mati. Atau ada orang mati sedang sujud, ada soalnya yang lain. Kalau sedang sujud matilah pasti baik. Ya, banyak orang mati sedang sholat itu, tidak seperti itu. Ada orang mati sedang baca Quran, ada orang mati sedang mengajar menjadi taklim, ada. Ustaz mati sedang bicara banyak. Aku berdoa tuh, ya Allah kalau engkau matikan aku kalau bisa sedang mengajar, yang mengajar di kampus mengajar begini. Kalau kau sesat, mau dibu bebas dulu. Doa aku dikabulkan tuh sekali. Yang paling saya iri itu Yahya Walodi. Yahya Walodi itu masya Allah tuh, mati di hari Jumat, di hari raya Idul Adha matinya, di dalam masjid matinya, sedang khutbah Jumat matinya. Ayat kurang tuh Yahya Walodi. Kristen ya? Dari Nasrani, dari Kristen. Aku yang orang yang kata Allah orang kalau ini matinya baik, condong dia kepada amal saleh menjelang mati. Dan Yahya Walid itu contoh terbaik mati husnul khatimah. Pertama di hari Jumat itu pun sudah hebat. Yang kedua hari raya Idul Adha sebesar-besar hari yang dosa diampuni setahun yang lalu, setahun yang akan datang kena Arafah sebelumnya. Ditambah lagi hari dia di masjid, ya, sedang khutbah Jumat. Apa yang kurang lagi itu? Langsung ke surga tuh kalian kayak begitu mati itu. Itu makanya Bapak Ibu saya sering katakan tuh, tolong biasa-biasakan kita berada di tempat-tempat baik. Mudah-mudahan kita mati di tempat itu. Kadang-kadang orang mati di lokalisasi ngacok situ. Ada yang mati sedang berjudi, di situ. Ada yang mati di kamar di hotel dengan pelacur, ngacok situ. Manusia itu mati pada kebiasaan, lalu cibendaan. Di mana apa amal biasa, matinya di sana. Jadi kalau sudah begitu, jadi rasulkan yang. Tapi ada cara mati terakhir yang paling hebat kalau ingin husnul khatimah. Hadisnya panjang, hadis dari Bara bin Azib, hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini kata saya bacakan awalnya sini. Iza ataita ila firasika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, berwuduklah. Nah, kalau engkau mati di malam itu, iza mutta fi lailatika, kalau engkau mati di malam itu, fa anta al-fitrah, engkau bersih matinya di hari itu. Itu makanya disuruh berwuduk di kalau kalau tidak jago pagi al-fitrah.
Kalau ditambah doa lebih baik lagi. Ada doanya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika. Itu doa itu belum bisa dibaca juga enggak apa-apa. Yang penting wudunya. Karena wudu itu membersihkan kita dari dosa-dosa kan. Kalau enggak mati di malam itu malam fitrah. Nah, itu makanya ibu biasa kalau wudu di kalau itu dia skincare lain. Karena ibu kok sibuk skincare itu wudu ya sudah wudu di skincare apa ya, tapi dia skincare wudu udah rugi mati ya kan ya kan. Coba itu loh kalau ibu lah sampai lalu wudunya karena kalau wudu kan lalu udah payah boleh tapi lalu kita duit aja wudunya lain lalu sekarang itu ibu kan tuh mati wudu itu kan ya lalu itu dari kamar mandi itu dong itu ya. Apa merapu ya? Di luar sekolah lo ada yang lalu nih kalau ada ya. Udah panjang nih kalau ya. Begitu lalu beko ya. Jadi ya. Silakan. Itu kejadian di Mamindang. Kayaknya dokter itu lumayan macam. Dia suruh pulang naik. Kalau keadaan coba. Tapi di rumahnya sesudah itu tak lama dia sedar. Tahu ya Pak? Akhir gitu. Iya kan dokter itu kan ada namanya ilmu itu kan relatif sifatnya kan. Jadi kalau udah orang sadar, kan udah kelamuan itu secara medis ya. Tapi kan kalau mati itu sesuai ajal kan. Kalau ajal lalu datang lalu mati ya ada orang beku lah delo dan tidak ditabrak otot. Dan second meter dia lotonya, dah mati loh. Ada orang diantar ke atas sepeda ini Pak, lodo sepeda mati ya so. Jadi Bapak Ibu yang sampai orang mati itu tidak sebabnya loh. Sebab itu kayak itu ajal datang. Kalau ajal itu kan mati. Apa kok tidak ada sakit mati aja. Jadi urusannya penyakit apa kok? Aku nanti sebentar rumah sakit, lalanya rumah sakit ini tadi mati. Ini aja lebih boleh ni. Jadi ibu dia usul lah Pak kok makanya aku yang telaga ya Pak kok lagi sana. Yang tanda selelunya lain. Ini lah mati je, tanda selelunya. Saya itu. Mana saya begitu itu. Lagi sana. Karena ibu Pak kok dah beli sama santan dan beli sama minyak. Lah sempati dua aku saja dia Pak. Ya kan mati ya. Selelunya orang saya dia. Saya salah ada apa? Beli lebih lagi ya. Membacakan Yasin. Ada hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang menghadapi kematian di antara kamu Yasin. Ada hadisnya. Tuh, ada hadisnya tuh. Yang tak ada hadis mati baca Yasin. Ada hadisnya. Yang ada hadisnya waktu dia menghadapi kematian itu bacakan Yasin. Hari awal mati baca Yasin, kamu kan? Jadi Yasin itu Yasin itu waktu sakarat tuh. Dia mati ada tuntunannya loh. 7 hari. Itu tradisi itu. Kalau dalilnya ada. Membacakan Yasin itu ada dalilnya, tapi orang yang menghadapi sakarat yang dibacakan Yasin supaya mudah tak mati baca Yasin. Aku nggak mati. Nyawa menodoknya, karena Al-Quran itu bisa menundakkan mati orang karena setan sedang membuat dia susah. Maka dengan baca Yasin Al-Quran itu setan lari. Jadi berikan jihad itu kan umumnya orang baca Yasin dulu kan. Ya enggak apa-apa juga. Yang untuk awak yang Inggris itu. Nah itu dulu Bapak Ibu, saya mohon maaf karena supaya tidak lama menunggu jamaah di sana. Nanti saya sering istilahnya di tempat yang terdekat aja. Ya, untuk dengan doa kepada subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipo apa sih kok?
Ini dokter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salat, hayya as-salat, hayya al-falah, hayya al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La